Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Waalaikumsalam. Syahril Siregar, dalam obrolan santai dan berfaedah. Ya, kali ini saya mengundang teman saya di Sendai. Ya, di Sendai. Kakak saya lebih tepatnya. Eh, Beliau sedang menjadi mahasiswa, tapi ada cerita yang menarik nih dari teman saya ini. Ya, namanya Mbak Agni. Nanti lengkapnya kita tanya aja. Ya, Mbak Agni ini awal datang ke Jepangnya sebenarnya bukan student gitu. Jadi ini menarik nih buat saya nih, dan saya rasa juga menarik nih buat teman-teman. Awalnya mendampingi suami, terus lama-lama bisa jadi student nih. Apa kabar nih Mbak Agni? Baik, alhamdulillah. Ya, gimana Mbak, kuliah dalam keadaan pandemi nih sekarang di Tohoku? Oh iya, udah nggak ada kelas sih sebenarnya, tinggal eksperimen aja, nyelesain eksperimen. Karena kan lab basah, jadi harus hadir Mhm. Nah, tadi balik gitu. lagi ke pertanyaan di awal nih. Ini apa bener nih Mbak nih pertama datang ke Jepang itu awalnya memang bukan untuk kuliah gitu Mbak ya, statusnya ya, bukan student gitu Mbak? Iya, bukan. Dependen, statusnya dependen, bertugas, ada tugas negara menemani suami. Oh ya, dependent tuh artinya kayak bergantung dengan visa yang lain gitu ya, dengan visa suami gitu berarti Mbak ya? Ya, ya tanggungan suami. Tanggungan suami. Aha. Nah, terus awalnya gimana Mbak? Kok jadi Mbak jadi tertarik juga nih ikutan jadi kuliah juga? Iya kan, waktu pas pertama datang itu kan ada acara science fair ya, kalau nggak salah di Tohoku tuh ada science fair kan. Mhm. Dapat brosur banyak, lihat-lihat kayak gitu. Waktu itu ada di Katahira. Kebetulan dikenalin juga sama senseinya Mas Anung kan, suami. Oh, Terus maaf saya potong, penasaran, waktu science fair itu Pak Anung suami Mbak lagi bertugas juga ya, jadi kalau nggak salah ini ya. iya, Aha. iya benar. Terus dikenalin sama senseinya, sama asistennya, terus foto-foto bareng gitu. Begitu nyampe rumah, penasaran ini laki gue ngapain sih sebenarnya, ngerjain apa sih gitu kan, maksudnya penasaran. Terus akhirnya buka buka website, terus Mhm. baca-baca, terus kok ada uh, cara registrasi, terus gitu lihat-lihat senseinya banyak kan, daftar sensei, terus ada yang penelitiannya kok sama waktu pas zaman dulu S1 gitu. Terus coba-coba baca papernya, kayaknya tertarik ya, apa ngemail Hmm. ya gitu, pengen ngemail gitu. Terus waktu itu iseng ngomong sama Mas Anung kan, Mas kayaknya aku pengen ngemail sensei ini deh, kok kayaknya penelitiannya sama-sama aku. Coba aja, paling nggak diterima gitu kan, mana ada yang mau Jahat. nerima emak-emak kayak gitu. Emang dia tuh selalu kayak gitu, maksudnya selalu selalu ya, maksudnya ya kayak Bercandaan adek lah ya. sendiri lah maksudnya. Dia kan nggak punya adik cewek, aku kan juga nggak punya kakak cowok, jadi kan kita kayak gitulah. Klop lah ya. Terus saling membuli itu tanda sayang pokoknya. Mana mau nerima, soalnya IP-ku tuh dulu nggak nyampe 3, jujur aja, Mhm. karena sibuk organisasi apa segala macem kan, nggak nyampe 3. Terus mana mau, sensei ini kan maunya nerimanya yang udah punya beasiswa, yang IP-nya bagus kayak gitu-gitu. Ya udah, coba aja gitu. Ternyata dibales, alhamdulillah dibales. Kita kaget, ya Luar terus biasa. gimana? Ya udah, katanya disuruh datang ketemu, ngobrol langsung gitu, penelitiannya mau mau apa gitu. Loh kok gitu? Iya. Udah, terus kita bingung waktu itu kan, terus karena bingung gitu, waktu itu kita telepon ibu di sini, maksudnya ibu mertua ya, karena ibuku Mhm. kan udah nggak ada. Maksudnya kalau cewek kan kalau udah nikah kan hak keluarga suami kan. Oh Kalau ya, ibu, sebelumnya iya, Mbak Agni ada 2 anak ya di Sendai, pada iya, saat itu ikut bertugas juga ya, ikut dibawa juga gitu maksudnya. iya, ikut. Terus ya, terus udah gitu nelpon ke ibu, gimana nih ya bu, ya udah coba aja daftar gitu. Udah dapet izin kan, ya udah akhirnya Bismillah, katanya sensei ya udah kamu ikut tes dulu aja gitu. Terus Oh, ujian masuk gitu Mbak? datang ujian masuk ya, Ah. ujian masuk. Sebelum ujian masuk kamu belajar ini dulu, dikasih bahan-bahan kan, soal-soal sebelumnya sama buku-buku.
buku-buku kimia fisik yang tebel banget. Yang tebel banget, terus ditanya, waktu itu soalnya 3 kan, "Kamu mau mata pelajaran apa nanti pas tes?" Ada matematika, ada kimia ini, ada kimia itu gitu. Saya jujur nggak bisa matematika, nilai matematika saya jelek. "Oh iya sama, saya juga nggak suka matematika," katanya gitu. Itu motivasi sebenarnya, Terus Mbak. ya mungkin, "Ya udah kamu pilih yang lain aja, kimia, ya kimia dasar, kimia apa ya waktu itu ya, pokoknya kimia lingkungan, sama kimia organik." Ya udahlah ambil. Terus 12 tahun yang lalu kan terakhir lulus tuh udah lupa semua akhirnya, Oh, berarti ada jeda waktu S1. 12 tahun antara Mbak terakhir kuliah lulus dengan mulai S2 Iya. lagi. Wow, luar Iya, biasa. 12 tahun. Jadi kan 12 tahun yang lalu tuh lulus kuliah, ngajar kan, 10 tahun, ada sisa 2 tahun tuh melahirkan, terus ikut suami, resign, kayak gitu-gitulah. Gitu, Dinamikanya. terus terus akhirnya harus belajar lagi, mau nggak mau udah lupa semua kan kimia-kimia dasar gitu. Terus ujian gagal, Ujian gagal. pastinya. Oh, gagal. Sudah pasti itu. Itu ngomong-ngomong jeda Gagal antara Mbak datang dengan masuk ujian itu berapa bulan, Mbak? Mbak kan datang 3 bisa bulan. 3 bulan kemudian setelah datang Mbak ikut ujian ini, nyoba masuk universitas itu? Ngubungin sensei itu bulan ketiga, terus bulan ke-6 ujian, Oke, bulan ke-6 ujian, ya. gitu. Terus gagal kan, akhirnya udah nangis-nangis di pojokan tuh, pojokan apa tuh, nangis-nangis 3 hari karena kan syok, waktu itu syok banget karena nggak biasa pakai uang suami, maksudnya kan terbiasa kerja punya uang sendiri, kok ini bayar ujian waktu itu kan Iya, 30.000 tiga yen. puluh ribu ya, ya. Saya juga bayar itu. 30.000 yen. Aduh, itu tuh kerasa nyesek Nyesek banget ya. karena kan iya pakai uang suami, kasihan, udah capek-capek ngumpulin gitu kan, kok gagal, itu udah hancur banget deh waktu itu rasanya kan. Terus nelfon ke ibu waktu itu kan, "Bu gimana?" Kayak gini, "Udah nggak usah khawatir, ikut aja lagi," katanya gitu. Terus kebenaran di email sama sensei, "Kamu kemana aja? Kok setelah tes nggak kelihatan?" Katanya. Suruh datang lagi ke lab, ikut ujian lagi, "Jangan putus asa," katanya. "Pokoknya jangan ngilang ya, kamu harus datang terus tiap hari belajar di rumah." Kalau belajar juga di lab, Di lab. karena kan kalau di rumah pasti kamu sibuk sama kerjaan rumah, ngurusin anak, dia sih. Gitu. "Ya udah kamu sekarang istirahat dulu 3 hari nggak apa-apa," katanya. Nangis-nangis lah. Ya Allah. Itu sampai rumah tuh terasa neraka waktu itu. Sampai ada salah satu dari kita berempat yang depresi. Itu bener-bener suram dunia. Sedih lah gitu, Mbak ya. Sedih, sedihnya lebih sakit daripada ditolak cowok rasanya. Ya ampun. Nah, Ya terus terus akhirnya ujian lagi. ujian lagi. Ujian lagi, terus kali ini sensei bilang, "Udah fokus aja, mau ujian lagi." Ya nurut, bikin proposal, ya nurut. Akhirnya udah lumayan agak pede. Terus ya bismillah, telepon lagi ibu kan, pokoknya kalau kita mau ada apa-apa tuh pasti telepon ibu, minta doa, kayak gitulah Luar pokoknya, minta biasa. dilancarkan gitu. Iya, aku tuh sama Mas Anung kayak gitu kebiasaan, kalau misalnya mau ujian apa aja itu pasti kita Lapor nelfon dulu. dulu lah. Iya, paling enggak WA, "Bu, kita mau ada ini, gitu. Bismillah, ya, gitu. Semoga lancar. Terus ya udah, akhirnya pertanyaannya beda pas interview pertama pas gagal tuh senseinya tuh tegang semua, tapi yang ini tuh udah pertanyaannya pas interview tuh cuman ditanya, "Susah ya soalnya ya?" Katanya gitu. Tapi ini Mbak, interview ini di semester berikutnya atau di semester yang sama, Mbak? Semester berikutnya. Oh, jadi kayak oke, ya. Jadi otomatis setahun setelah aku menghubungi sensei tuh baru dapet akhirnya. Ini luar biasa juga sih, Mbak. Biasanya kan kalau misalnya
teman-teman kan umumnya taunya itu untuk daftar ke universitas di Jepang sebagai mahasiswa asing tuh daftarnya dari Indonesia ya. Ternyata daftar dari Jepang bisa juga gitu ya, Mbak. Iya sih bisa. Dan senangnya tuh di sini sensei tuh mau terima kita yang mau kerja keras gitu. Paling enggak kita membuktikan sama sensei kita tuh niat bener mau menuntut ilmu kayak gitu. Saya sempat ditanya sih, kamu kenapa kok udah kerja 10 tahun kok mau sekolah lagi? Ya sensei, saya pengen berada di tempat yang lebih baik dari sekarang. Maksudnya sebelumnya kan hanya ngajar SD, SMP, SMA kayak gitu. Terus saya pengen punya higher education karena di Indonesia tuh ya Belum namanya umum higher ya. education tuh ya tetap lebih menang gitu. Maksudnya Iya. seenggaknya kita punya invest sendiri. Iya, pemikiran luar biasa sih, Mbak. Biasanya orang kalau udah saya perhatikan ya, biasanya bukan mau maksudnya menjudge, tapi kalau udah nikah, udah apalagi udah 10 tahun gitu ya dari sejak lulus, kayaknya jarang gitu loh, Mbak, kepikiran untuk kuliah lagi. Tapi Mbak luar biasa mau melanjutkan ke S2 ya. Ya, oh ya disclaimer ya, maksudnya aku takutnya ini yang nonton juga ada ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga. Disclaimer, pokoknya aku sudah seizin suami, sudah seizin orang tua, sudah seizin anak-anak. Maksudnya Sudah takutnya diskusi nanti lah, Mbak ya. ada, iya takutnya nanti ada suami-suami marah-marah ke aku nih gara-gara nonton ini. Istri Enggak. saya jadi maksa-maksa gitu ya. Pokoknya disclaimer udah 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 rembukan gitu. Ini kalau udah berkeluarga harus diskusi panjang dulu, Mbak ya, sama keluarga Betul. untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Iya, betul. Nah, terus setelah tadi Mbak wawancara, terus kemudian diterima, permasalahan berikutnya beasiswa itu gimana, Mbak? Oh iya, Untuk beasiswa waktu pas sebelum pengumuman diterima, aku sempat daftar Inpex yang di Indonesia. ya ya. Itu walaupun sensei bilang ini nggak bisa karena usianya udah ketuaan kasarnya gitu kan, udah Mhm. expire gitu. Tapi nggak apa-apa, coba aja tetap. Sensei ngasih rekomendasi, kita kirim bareng waktu itu dokumennya. Terus ya gagal lagi. Terus Mungkin karena Mbaknya udah ada di Jepang ya kan, kalau Inpex kalau nggak salah itu iya harus ada di Indonesia ya? harus hadir, iya waktu itu. Mhm. Terus coba lagi tanya-tanya ke Kiyomu, kata Kiyomu, coba buka di website Oh ya ada bentar, yang Kyomu itu administrasi ya? administrasi, iya TU, TU ya, kantor TU TU kampus, ya, iya Kyomu, oke. tata usaha. Terus katanya petugasnya, coba baca-baca di website ada daftar list beasiswa kalau misalnya usianya udah nggak cukup. Karena dari pemerintah Indonesia kan ada beasiswa membu, membu, Ya untuk membusho kerjasama, ya. ya kerjasama apa negara ke negara ada Ya, membuka guso lah, ya. ya membuka Gusho Max ya. Umurnya udah lewat, mendingan yang private aja, cari private ya dari company. Coba beberapa, terus akhirnya dapat satu gitu. Tapi Mbaknya sempat masuk kuliah dulu dengan bayar sendiri atau memang dapat beasiswa dulu baru kuliah, Mbak? Waktu itu langsung ngajuin waiver, tuition waiver Oke. sama ngajuin keringanan. Waktu itu dapat 100%, akhirnya free untuk Alhamdulillah ya. semester Dua-duanya, Mbak. pertama. Ya, Kan ada dua-duanya. kan ada pertama ada aduh, kalau bahasa Indonesianya uang pangkal dah, uang Iya, pangkal iya, sama uang betul, betul. semesteran. Berarti Mbak dapat Ya, dua-duanya. dapat, alhamdulillah Luar dapat biasa. dua-duanya. Karena kan belum ada beasiswa sama sekali waktu itu kan. Soalnya sepengalaman saya, Mbak, biasanya dapat salah satu. Kalau dapat yang uang pangkalnya, nggak dapat uang Uh-huh. semesternya. Tapi kalau uang semesternya dapat, uang pangkalnya nggak dapat. Tapi dua-duanya Oh dapat itu gitu. sebenarnya alhamdulillah banget. Sepertinya waktu pas pas waktu itu disasar untuk yang memang yang berkeluarga itu benar-benar dikasih keringanan. Apalagi kan ditulis di situ anak 2 gitu kan. Iya juga sih. Ya hidupnya Belum ada lumayan. beasiswa. Ya gitu. Jadinya ya alhamdulillah dapat dua-dua. Mantap. Terus akhirnya finally
Apa Mbak ininya? Beasiswa ya dapatnya? Beasiswanya dari Asahi Glass Foundation. Kalau misalnya kita kerja di lab pakai alat-alat gelas itu ada tulisannya Asahi Itu gitu prestisius juga sih. dari Prestisius itu beasiswanya. ya walaupun nggak begitu besar ya, cuman ya seleksinya juga lumayan, Tapi sampai lumayan bikin deg-degan. sampai selesai kan Mbak ya? Maksudnya mereka akan menanggung kalau nggak salah master 2 tahun, PhD 3 tahun gitu ya? Iya, Ah, sampai selesai. sampai selesai. Luar biasa banget. Jadi pertama datang ke Jepang bukan apa namanya, bukan niat belajar, bukan niat kuliah, mendampingi suami, terus belajar-belajar, lihat-lihat kondisi di Jepang, terus ikutan daftar, terus gagal, terus coba lagi tahun berikutnya, terus diterima, terus dapat Iya, beasiswa. Wah, luar biasa. Nah, terus sekarang iya. Mbak Agni tahun kedua berarti? Tahun kedua ya, semester Iya, 3. semester 3. Berarti Tinggal kan 1 semester lagi. 1 semester lagi. Berarti insya Allah Mhm. Maret tahun depan ya, Mbak? Maret ya, doain ya. Ya, insya Allah. Terus sekarang Aduh. Mbak gimana cara ngebagi waktu? Kan kalau sekarang kan memang tugas apa kuliah aja Mbak ya. Kalau dulu kan sebelumnya ada ngurus keluarga. Itu gimana Mbak ngebagi waktunya? Ya, kuliah pagi, aku tuh selalu dapat kelas paling pagi karena kan kalau kelas internasional kan dapat sensei yang native kan, bukan yang native, maksudnya yang bule-bule itu kan memang kelas selalu ambil kelas paling pagi. Jadi kalau kita telat tuh udah nilainya udah pasti jelek gitu kan. Jadi kalau pagi itu biasanya aku berangkat duluan nih anak-anak, suami yang antar kayak gitu. Gitu. Berarti Mbak kuliah pagi kepada saat ada anak-anak, Pak Anung yang nganterin anak dulu, terus yang ngejemput Mbak gitu gantian. Yang ngejemput aku habis kelas, misalnya kelas selesai jam 6, aku langsung lari-lari tuh jemput, Ah. kebut-kebutan naik sepeda. Tapi sekarang udah anak-anak sama suami udah pulang duluan Mbak ya? Udah pulang. Pulang. Berarti Gitu. sekarang Mbak tinggal fokus ke ini aja ya, riset gitu ya? Apa Ya, tesis gitu ya? tesis ya sama penelitian yang terakhir-terakhir lah ini. Mhm. Analisis yang terakhir-terakhir. Baik, luar biasa nih Mbak perjalanan hidupnya. Terus Mbak, kalau misalnya ada nih orang yang pingin kuliah lagi, misalnya setelah, ya mirip-mirip Mbak lah, setelah 10 tahun misalnya punya kegiatan yang lain, Mbak ada pesan nggak Mbak? Apa ya, tabahkan hati, ya ampun, jangan sampai ada yang mengalami depresi seperti salah satu di antara kami berempat. Tapi akhirnya nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa sih, waktu itu memang sempat minta pertolongan. Kalau di Tohoku kan ada itu ya, apa, konseling ya, student Ya, counseling. heeh. Ya, kita salah satu dari kita sampai ada yang ke sana gitu. Jadinya benar-benar menguras tenaga, pikiran. Tapi sebenarnya kalau di lab sendiri, umumnya profesor-profesor di Jepang kayak kalau jemput anak gitu izin bisa gitu Mbak ya? Maksudnya pada umumnya mereka family juga ya, peduli juga. Iya, kebetulan alhamdulillah senseinya aku ini, dia family man banget, terus punya associate juga berkeluarga, terus punya asisten juga, senseinya perempuan juga punya anak 2, jadi pengertian banget sama kita kalau misalnya anak sakit, terus harus jemput atau ada acara di sekolah kita izin, itu tuh welcome banget. Alhamdulillah, jadinya ya kita masih bisa mengurus keluarga. Ya, kalau Om Sahril kira-kira ada rencana balik ke Indonesia setelah ini? September insya Allah balik saya. Oh, enggak, maksudnya berkarir Oh seterusnya iya, iya, di Ulun atau? insya Allah masih nyari, masih nyari Oh, tapi gitu. apa September saya selesai kontrak di sini, terus pulang ke Indonesia. Sekarang masih nyari karena lagi pada fokus di pandemi juga sih ya, jadi agak agak susah sebenarnya lagi nyari kerja di Oh, Jakarta sekarang. iya. Ya Iya sih, moga-moga. maksudnya semoga bisa kembali ke Indonesia ya, karena kalau menurut aku
Indonesia tuh butuh orang-orang kayak Om Sahril ini untuk pulang. Ini jadi saya yang Kasian jadi juga. objeknya. Iya. Ya Mbak, saya mau pulang kok Mbak, membangun Indonesia. Iya. Baik. Ya, sampai di sini video kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.